Saya awali dengan memperlihatkan Eren kecil sedang disuntikan sebuah serum oleh ayahnya yang dibantu Soda. Dan ibunya Eren pun datang sambil mengatakan, "Bisa-bisa nih kamu mas menjadikan anak sendiri sebagai bahan eksperimen." Dan si mas menjelaskan bahwa Eren akan menyelamatkan dunia suatu hari nanti, yang tiba-tiba sekelompok orang menggedor pintu hingga membuat mereka panik. Dan Soda dengan gercep masuk ke jalan rahasia beserta Eren yang dititipkan ibunya untuk menyelamatkannya. Dan ternyata itu adalah militer yang berniat untuk menangkap orang tua Eren karena mereka telah meneliti sesuatu yang dilarang pemerintah, yang alhasil militer menghancurkan semua penelitian dengan cara membakarnya, dan terlihat juga Kubal yang ikut dalam operasi tersebut. Eren terbangun dari pingsannya dan mendapati dirinya telah terikat beserta pasukan Kubal yang siap menembak. Dan Kubal mulai menjelaskan bahwa dia tidak pernah melihat manusia yang bisa berubah menjadi Titan selama 100 tahun terakhir. Dan itu akan menjadi sebuah ancaman bagi manusia. Yang di sana Eren sempat membela dirinya bahwa dia bukan Titan. Tetapi Kubal mengatakan mana mungkin manusia normal dapat menumbuhkan kaki dan tangannya sendiri setelah tergigit oleh Titan. 一度ちぎれた手足が勝手に生えてきたりはしないんです。俺は人間です。そうだよな。Teman-temannya hanya terdiam karena mereka mengetahui bahwa memang benar Eren adalah Titan. Yang mana ketika Kubal memerintahkan pasukannya untuk membunuh Eren, Armin berteriak Genji Horet Tome. Bukan. Armin maju dan menjelaskan Titan Eren bukanlah ancaman, melainkan dia adalah harapan bagi umat manusia untuk mengalahkan para Titan bugil. Dan Eren merupakan Titan yang baik karena telah menyelamatkan mereka dari para Titan bugil. Dan menurut Hans, dia adalah Titan yang sangat luar biasa. Kubal berpikir itu hanya kebetulan saja, dan dia malah menuduh Armin sebagai penyusup dari faksi pemberontak yang berniat untuk mengambil bahan persenjataan militer. Dan sungguh disayangkan Mikasa CS mereka berdua hanya pelangak-pelongok saja ketika Armin meminta bantuannya, sehingga Armin sambil memukul dada pun mending mati saja bersama Eren. Namun ketegangan itu dihentikan oleh Soda yang menjelaskan bahwa ketika Eren masuk ke mode Titan, kesadarannya diambil alih oleh nalurinya. Tetapi tiba-tiba Kubal dengan gebleknya malah menembak Soda karena dia terlalu banyak bicara. Dan sebelum Soda mati, dia memberitahu Eren bahwa Kubal lah yang telah membunuh keluarganya. Eren pun syok parah saat mengetahui hal tersebut. Dan pada saat Kubal memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Eren, Titan besar muncul dari atas atap untuk menyelamatkan Eren, hingga membuat Kubal terbunuh karena tertimpa puing-puing atap yang hancur. Titan satu ini sangat aneh dan memiliki kulit yang berbeda dengan Titan bugil biasa. Dia juga dapat melindungi tungkaknya sendiri yang membuat pasukan pengintai tidak memiliki kans untuk menang. Tetapi ketika dia melihat Mikasa, Titan aneh itu lebih memilih pergi sambil membawa Eren di genggamannya. Belibet. Setelah kejadian itu, mereka menguburkan semua mayat yang terbunuh dan melanjutkan misi mereka, yaitu menutup lubang di tembok menggunakan bom tua yang berada di Monzen. Bom itu nih yang ditaikin sama Eren di awal film. Dan kini mereka hanya memiliki senjata ODMG saja. Dan oleh karena itu mereka berniat untuk menjadikan Titan Eren sebagai sarana untuk menyimpan bom ke atas tembok. Karena hanya dialah satu-satunya harapan mereka sekarang. Yang alhasil mereka pun berangkat menggunakan truk yang biasa mengangkut kambing dan sapi. Dan Mikasa pun ikut berpartisipasi, tetapi terlihat dari mukanya dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Sementara itu di sebuah ruangan, Eren terbangun dari pingsannya oleh sebuah lagu yang keluar dari benda yang mana ketika dia mendekatinya, Shikishima tiba-tiba encrot di belakangnya sambil membawa abok. Lalu dia mengatakan bahwa Eren istimewa dan berbeda dari manusia lain karena ketika dia berubah menjadi Titan, dia dapat kembali ke bentuk manusia. Eren liar atau tidak mengerti dengan perkataan Shikishima, sehingga biar Eren gak liar, dia lalu menjelaskan tek-tek bengeknya bahwa dahulu kala ketika militer melakukan eksperimen merubah manusia menjadi Titan, mereka melakukan sebuah kesalahan dan dari sanalah bencana itu berasal.
Manusia disuntikan sebuah serum yang mengubahnya menjadi Titan dan pada awalnya semua baik-baik saja. Sampai eksperimen lepas kendali dan virus mulai menyebar menyebabkan manusia yang disuntik kehilangan kesadaran saat berubah menjadi Titan. Dan mereka mulai mengamuk mengakibatkan bencana besar di seluruh dunia. Dan alih-alih memusnahkan Titan, para manusia malah saling membunuh satu sama lain. Sehingga sekarang populasi para Titan bertambah karena virus yang terus berkembang. Dan virus itu juga yang membuat Titan mampu bertahan terhadap segala perubahan iklim. こういう部屋は他にいくつかあるらしい。罪深き時代の遺物に囲まれてな。Shikishima mengatakan bahwa ayah Eren telah menemukan sebuah serum khusus, tetapi dia dibunuh oleh Komandan Kubal dan ternyata Shikishima juga disuntikan sebuah serum oleh ayahnya dan dapat berubah menjadi Titan seperti dirinya, yang mana itu dikonfirmasi oleh Mikasa ketika Sasha menanyakan apakah Titan Shikishima yang menolong Eren saat tragedi beberapa waktu lalu. Mikasa pun mengangguk tanda iya. Dan sekarang hanya merekalah satu-satunya harapan umat manusia karena mereka dapat merubah menjadi Titan dan mendapatkan kekuatan yang membuat mereka tidak bisa mati. Dan Shikishima pun mengajak Eren untuk membantunya mengalahkan para Titan. Tetapi dengan satu syarat, yaitu dia harus mengikuti semua perintah dari Shikishima, yang ternyata dia adalah pemimpin dari faksi pemberontak. Dan awalnya Eren tidak yakin bahwa mereka dapat membunuh semua Titan. Tetapi Shikishima meyakinkan Eren bahwa pasukannya memiliki senjata yang dapat mengalahkan Titan bugil dengan mudah, seperti roket peluncur jarak jauh dan senjata laras panjang, hingga membuat Eren pun akhirnya mau menyetujui ajakannya. Di truk, Jins menjelaskan kepada Sanagi bahwa dia ikut regu pengintai karena dia dipaksa oleh ayahnya, yang padahal dia ingin ikut warga Rohingya ke Indonesia karena enak di sana. Diem juga udah dapat duit sama makan 4 sehat 5 sempurna, dan berbarengan juga dengan Sasha yang memperlihatkan modifan panahnya kepada Armin yang ditambahkan peledak agar menambah damage kerusakan terhadap Titan, hingga pada akhirnya mereka sampai di lokasi bom tua. Dan tanpa wala canggih cahem mereka mulai menaiki bom tua itu ke truk dan bergegas menuju tembok yang bolong. Namun ketika dalam perjalanan mereka tercegat oleh pasukan faksi Shikishima yang langsung mengepung truk. Bukannya takut, Hans malah kegirangan karena dia melihat senjata canggih yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan dari dalam tank, Eren pun keluar lalu bergegas menghampiri teman-temannya dan mengatakan bahwa dia diselamatkan oleh Shikishima yang segera hadir di belakang mereka. Dan dia tertarik oleh sebuah bom yang tim pengintai bawa. Shikishima juga mengizinkan Hans untuk menaiki tank dan tentu Hans semakin menjadi kebina-bina girangnya. Shikishima lalu menegaskan bahwa kini bom itu miliknya dan dia akan menggunakannya untuk menghancurkan kedua dinding, sehingga Titan dapat dengan jongjonnya masuk ke dalam untuk berperang melawan pemerintah. Dan dia mengambil kesempatan itu untuk menghancurkan kedua belah pihak, yang membuatnya akan menjadi penguasa baru tempat tersebut. Eren pun cengok karena dia merasa dibohongi olehnya, tetapi keputusan Shikishima adalah mutlak, sehingga dia memerintahkan Eren dan teman-temannya untuk mengikutinya. Tetapi setelah mengingat kenangan buruk yang dialami oleh teman-temannya, Eren pun menolak untuk bergabung dan lebih memilih untuk membunuh Shikishima yang dianggapnya sudah sakit jiwa. Pertarungan pun berlangsung tidak sengit karena Eren hanya menjadi bulan-bulanan Shikishima yang terus melancarkan serangan hingga Eren pun tersungkur ke tanah. Yang di sana Mikasa berniat membantunya, tetapi dia malah dipaksa beradu jigong dengan Shikishima yang lantas dia menjatuhkannya juga. Agak-agak memang ini Shikishima, dan melihat hal itu Eren pun marah lalu mulai menyerang kembali. Tetapi tetap saja Eren hanya dianggap samsak oleh Shikishima dan dia pun harus mencium tanah kembali. Yang mana ketika Shikishima akan membunuh Eren menggunakan pedangnya, Armin pun berteriak dan mengancam akan meledakkan bom jika Shikishima tidak berhenti. Setelah Eren dan Mikasa berhasil dibawa ke truk, tiba-tiba Sanagi meluncurkan tali ODMG menuju pilar jam, dan dia berniat untuk menjatuhkannya dan mengorbankan dirinya demi keselamatan teman-temannya. Shikishima pun mengomentari tindakan yang dilakukan Sanagi adalah sebuah kebodohan, dan dia memerintahkan pasukannya untuk menembak Sanagi. Tetapi Sanagi masih terus menarik pilar tersebut, yang dengan terpaksa tim pengintai melarikan diri meninggalkan Sanagi dan Hans yang masih ada di dalam tank. Dan tanpa mereka sadari, Shikishima menangkel alias naik di samping truk sesaat sebelum pilar jam mulai terjatuh hingga menyebabkan sebuah ledakan yang sangat gede. Duar.
バカだ。妹や弟たちはどうすんだ。 Saat tim sedang berduka atas kematian Sanagi, Shikishima muncul dari depan dengan mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka menggunakan bentuk aslinya. Dan Shikishima segera menusuk dirinya sendiri menggunakan pedang miliknya yang mana kita ketahui bahwa cara untuk berubah menjadi Titan adalah kematian. Dan itu juga akan dilakukan Eren untuk berubah ke mode Titan dan melawan Shikishima yang kini sudah beres berubahnya. Tetapi Jin melarangnya karena mereka belum mengetahui apakah cara yang sama dapat mengubah Eren menjadi Titan. Dan dia lebih memilih untuk menyerang tungkak Shikishima secara bersamaan. Mikasa lalu memakai syal pemberian Eren yang selalu dia bawa di tangannya untuk menambah kepercayaan dirinya. Mereka pun segera terbang menggunakan ODMG-nya untuk mengalahkan Shikishima yang diawali dengan serangan panah peledak Sasa dan mengenai mata Titan Shikishima. Eren berhasil melukai kaki Shikishima dan membuatnya kehilangan keseimbangan untuk memberikan celah kepada Hans menyerang tungkaknya. Namun ketika dia akan melakukannya, Shikishima menyadari hal tersebut dan akan menghempaskannya. Tetapi Eren dengan gercep menendang Hans sehingga dialah yang terkena hempasan Shikishima yang menghancurkan gedung. Teman-temannya berpikir Eren pasti sudah menjadi ayam geprek dan mati. Tetapi kan cara berubah menjadi Titan harus mati dulu. Sehingga dari puing-puing gedung Eren muncul dengan mode Titannya. Tetapi bedanya kini dia bisa mengontrol kesadarannya. Sama seperti Shikishima lah, dan tentu pertarungan antar dua Titan gede bugil yang gak pakai cangcut-cangcut acan pun dimulai. Mereka saling jual beli pukulan juga tendangan, dan di sini hampir-hampiran kalah lagi si Eren, dan dia segera jatuh ke tanah. Tetapi Eren berhasil membalikkan keadaan dengan menggunakan batangan besi tajam yang langsung dilesatkan ke tubuh Shikishima hingga membuatnya terluka cukup parah. Eren pun berniat menendangnya, tetapi Shikishima berhasil menahan kaki Eren. Yang dalam momen itu Jin mengingat kejadian ketika Eren mengalahkan dirinya menggunakan tendangan yang menghantam kepalanya, dan tentu saja Titan Eren pun melakukan hal yang serupa hingga pada akhirnya dia pun berhasil memenangkan pergelutan. Di tempat lain, karena Hans berada di dalam tank, dia berhasil selamat. Dan Hans berniat untuk menyusul timnya sambil membawa roket peluncur yang tanpa dia sadari seseorang berada di belakangnya dan bergerak ke sana juga sambil membawa senjata laras panjang. Kembali ke tim pengintai, mereka menggunakan mode Titan Eren untuk membawa bom ke atas tembok. Hingga beberapa saat setelah memanjat tembok, akhirnya Eren berhasil membawa bom itu ke lokasi yang ditentukan. Namun sayangnya Eren kelelahan dan hampir terjatuh. Yang lantas Mikasa menuju tungkak Eren untuk menyemangati Eren dan memberitahunya bahwa dia mencintainya juga ingin melihat laut bersamanya, yang mana itu membuat Eren kembali semangat dan berhasil menyimpan bom di rongga tembok sesaat sebelum dia kembali ke mode manusianya. Bom berhasil diaktifkan dengan waktu 5 menit untuk duar, dan Jin berharap bahwa ini adalah akhir dari semua keedanan ini. Tetapi keinginannya tidak terkabul karena Kubal berteriak sambil mengatakan bahwa dia akan menghentikan bom yang meledak. Dan dia mengonfirmasi dirinya adalah Titan sama seperti Eren, dan tentu dia tidak akan bisa mati. Kubal juga mengakui semua perbuatannya bahwa dialah yang telah membuat lubang di tembok, sehingga para Titan dapat masuk dan menebar teror untuk menakuti semua warga yang berada di dalam tembok agar tidak keluar. Sasa yang kesal dengan pernyataan itu pun langsung memanah Kubal beberapa kali, yang pada akhirnya dia mati dan berubah ke wujud sebenarnya menjadi kolosal Titan segede gaban. Mereka pun bersiap untuk mengalahkan kolosal Titan yang berniat menghentikan bom, dan Eren segera terbang bersama Mikasa dan Jin, sementara Armin dan Sasha turun ke bawah. Namun sayangnya Jin terbunuh oleh hempasan tangan kolosal Titan, dan tentu Eren yang melihat itu pun murka dan berniat menyerangnya. Tetapi kolosal Titan pun menyadari pergerakan Eren, namun ketika dia akan menghempaskan Eren menggunakan tangan segede gabannya, tiba-tiba Hans datang dengan timing yang sangat tepat dan berhasil meluncurkan roket tepat ke muka kolosal Titan, tetapi itu belum cukup untuk menghentikannya. Dan kini dia berniat untuk menggapai bom yang mana itu memberikan kesempatan bagi Eren untuk mendarat di bagian punggung Titan kolosal, bersamaan dengan bom yang beberapa detik lagi akan meledak. Dan Armin memerintahkan Eren untuk pergi menjauh, tetapi dia masih terus berjuang untuk mengalahkan Titan, sehingga Mikasa yang melihat itu pun segera menghampiri Eren dan lebih memilih mati bersama orang yang dicintainya. Dan di bawah Armin
Armin memerintahkan Sasha juga Hans untuk berlindung karena bom akan duar. Tetapi Kolosal Titan berhasil mencakar bom dan merusaknya hingga tidak jadi meledak. Dan Mikasa bergegas untuk memeriksanya yang ketika dia sedang mengutak-atik bom, Mikasa dihampiri oleh Shikishima yang ternyata dia masih hidup dan memerintahkannya untuk diam, biar aku saja yang meledakkan bom ini. Dan Mikasa hanya bisa mempercayakannya saja. Di atas Eren berhasil merobek tungkak Kolosal Titan sehingga dia dapat melihat Kubal yang berada di dalam. Tetapi segera Eren diambil oleh tangan Kolosal Titan seperti ngagiwing anak kucing, yang pada saat bersamaan Titan Shikishima memanjat ke atas dengan bom yang berada di tangannya sambil mengatakan bahwa dia melakukan ini untuk Eren. Kolosal Titan pun segera melepaskan Eren saat Shikishima melemparkan bom tepat di mulut Kolosal Titan hingga menyebabkan ledakan dahsyat yang mengakibatkan Eren terhempas. Tetapi untungnya dia berhasil diselamatkan oleh Mikasa. Tembok pun berhasil tersegel kembali dan untungnya yang di bawah berhasil selamat dari ledakan. Dan Armin mengatakan bahwa misi mereka telah berhasil dan membuat Hans sore-horean kegirangan ketika mengetahuinya. Tetapi tidak untuk Sasha karena dia malah kelaparan dan itu terlihat dari perutnya yang kekurubukan atau alias kekeroncongan. Dan di atas tembok akhirnya janji Eren untuk membawa Mikasa melihat lautan pun terwujud. Dan mereka terpesona dengan keindahan lautan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, bersama dengan film pun beresan.